Inggrisnya apa jemaah? Heartbreak, iya betul. Hati rusak itu jemaah, insya Allah. Nah, walaupun marid bahasa Arab antum. Tapi ala kulli anak ingin antum semua faham yang dimaksud dengan al-qalbu itu adalah jantung. Makanya selalu orang, kalau Nabi SAW ketika mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini tempatnya. Beliau menunjukkan kepada jantung Nabi SAW. Ahibati fillah, kalau bicara kondisi jantung manusia, kalau jantung yang organ daging tadi, segumpal daging, kita bisa periksa ke dokter. Ada dokter khusus, dokter jantung. Anak pernah ke dokter jantung ngantar orang tua, itu punya alat sendiri. Alatnya kecil, nggak besar. Dia lihat, ya kurang normal, kurang apa, ketahuan. Tapi kalau jantung mati, nggak perlu dokter tentunya. Kalau ada orang sudah mati, jantungnya harus mati. Selesai urusan dia. Hari ini kita akan berbincang jantung dari isinya, yang dikenal dalam bahasa Indonesia disebut hati. Orang yang katakan penyakit hati, yang sejatinya adalah penyakit jantung. Jantung manusia atau hati manusia itu terbagi menjadi 4 hal. Antum lihat, antum masuk yang mana hati? Yang pertama, hati ajrot, bersih. Hati itu mengeluarkan cahaya, cemerlang hati itu. Hati itu bercahaya, hidup. Yang kedua, ada hati yang gelap gulita, mati sudah, nggak ada dayanya di dalam. Yang ketiga, ada hati yang terbalik. Yang keempat, ada hati yang datar. Kalau yang bercahaya itu hatinya orang yang beriman. Subhanallah, antum kumpul sama dia udah dapet tuh cahaya dia, seneng lihat dia. Yang kedua, hati yang gelap gulita mati itu hatinya orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbalik itu hatinya orang munafik. Kebalik jemaah. Antum kalau tahu gelas ini dibalik, ya udah, mau diisi apa sama antum? Kalau yang hatinya orang kafir itu tertutup, kalau yang munafik itu terbalik. Yang keempat, hati yang datar itu hati yang bercampur. Di sana ada keimanan, di situ ada kemunafikan, di situ ada kemaksiatan yang dikerjakan. Mungkin sebagian kita hatinya bercahaya, terang. Sebagian di antara kita mungkin terbalik, dan yang terbalik ini nggak merasa terbalik. Tapi ada hati yang datar tadi, dia tahu dia berpenyakit, masih ada keimanan di diri dia. Kalau hati yang tertutup, hatinya orang kafir, antum bisa ngelihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada Abu Jahal, berdakwah kepada pamannya, kepada orang-orang yang ada di Mekah. Kurang apa dakwah Nabi SAW? Secara personal beliau datang ke orang-orang tersebut, ke rumahnya didatengin, ke pasar-pasar mereka didakwain. Tapi yang terjadi, mereka malah memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Antum lihat hatinya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun jemaah.
Tidak ada satu cara pun yang diharapkan bisa mempengaruhi orang untuk beriman. Beliau sudah melakukan. Di surat Nuh, Allah ceritakan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Semua cara udah dilakukan. Kalau aku dakwain, mereka taruh tangannya, dimasukkan ke kupingnya, sambil pakai sarung ditutupin kepalanya. Ditinggal Nabi Nuh alaihissalam. Terang-terangan udah, sembunyi-sembunyi udah, malam udah, siang udah, tapi hatinya sudah tertutup. 950 tahun. Munafik yang hatinya terbalik ada. Contohnya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antum melihat dua contoh hati, anak sama bapak beda. Abdullah bin Ubay bin Salul, hadza ra'sul munafiqin. Pentolannya orang munafik di kota Madinah itu namanya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Anaknya namanya Abdullah, tapi yang anaknya hatinya penuh dengan cahaya. Ketika dia mendengar informasi bapaknya ini mencela Rasulullah SAW, ada omongan-omongan yang gak enak tentang Nabi Muhammad SAW, dan dia juga dapat informasi bahwa Nabi SAW ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang putranya, ya Rasulullah, aku dengar engkau hendak membunuh bapakku. Kalau benar Nabi Muhammad SAW, jangan suruh orang lain yang membunuh bapakku, aku yang akan lakukan. Ini anaknya, aku yang akan lakukan wahai Rasul SAW. Nanti kalau engkau suruh orang lain, aku takut ketika melihat orang yang membunuh bapakku, aku nggak tahan, sehingga aku balas dendam. Akhirnya aku membunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir, dan aku akan masuk neraka. Rasulullah SAW. Seperti apa hatinya orang ini jemaah? Antum lihat hatinya Bilal bin Rabah, disiksa, dipukulin, dia hanya mengatakan ahadun ahad. Antum lihat hatinya istrinya Fir'aun. Ini perbedaan hati, yang satu mati tertutup, yang satunya beriman. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Itu bagaimana Allah memberikan percontohan tentang hati yang hidup istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, suaminya mengaku Tuhan. Bayangkan, dia berdoa mengatakan, ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Disiksa sama Fir'aun, hatinya siap meninggalkan segala kenikmatan dunia ini, jauh. Hidup di istana Fir'aun, apa saja yang diinginkan bisa dia dapatkan, tapi dia tinggalkan semuanya. Sebaliknya, ada perempuan yang suaminya Nabi, dia kafir. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut. Allahu Akbar jemaah. Maka kalau kita bicara hati yang mati atau hati yang berpenyakit ini, Masya Allah, kita perlu menjaga hati kita, menghidupkannya. Yang mungkin sudah sakit-sakitan hatinya, ini mau mati nih hati. Kalau dibiarkan bisa mati hati tersebut. Apa tanda-tanda hati yang mati atau sakit mau mati? Yang pertama, kita akan bicara tanda, kita akan bicara solusi bagaimana menghidupkan hati tersebut. Yang pertama,
Tandanya itu dia menjauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jiwanya tidak berpikiran akhirat. Allah ketika menyebutkan orang yang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman yang itu mengaku beriman. Buktikan. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah keimanannya. Apakah kita udah seperti itu hati kita? Kadang-kala dikatakan, mas, haram ini mas. Tenang, Allah Maha Pengampun. Diingatkan Allah mengharamkan dia. Ingat Allah Maha Pengampun, lupa kalau Allah itu syadidul iqab. Antum nggak tahu Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berapa dosa? Satu. Maka nih orang orang yang hatinya mati nggak ingat Allah. Allah menyebutkan di surat Al-Anfal tadi yang Anda bacakan ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub. Hatinya bergetar. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir, yang mengingat Allah Azza wa Jal, dan orang yang tidak mengingat Allah seperti yang hidup dan yang mati. Mengingat Allah jamaah bukan hanya di lisan. Siapa yang tidak bisa mengatakan dengan lisannya subhanallah, 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 subhanallah? Antum dari mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil ngobrol, sambil wana terus berzikir. Hati harus ikut berzikir. Dan berzikir yang sebenarnya adalah berzikir yang bermula dari hati, kemudian keluar di lisan, lalu dipraktekkan dalam raga kita. Bukan hanya di masjid. Silahkan berzikir di masjid. Selesai sholat, Allah suruh berzikir. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan zikir. Zikir itu artinya pakai sandal naik motor lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di surat Jum'ah, selesai salat Jumat apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Qurullah katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai salat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Yang punya toko silahkan buka, yang jual jasa silahkan jual jasanya. Apa silahkan berjalan di bumi ini, bertebaran di muka bumi ini, cari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal kata Allah, ingat Allah yang banyak. Ketika bekerja, kalau hatinya hidup, dia nggak akan nipu orang mukmin. Nggak ada, ngurangin timbangan lah. Dia tidak akan pernah melakukan itu karena hatinya hidup dengan zikrullah. Jangan sampai duduk di tokonya dengan tasbih. Orang datang dia tipu. Setelah pergi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum ingat Allah nih, ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan hukum-hukum Allah. Dan ada zikir yang perlu kita jaga. Zikir yang perlu dijaga, zikir pagi dan petang. Ini minimal. Kemudian zikir yang ada seperti zikir naik kendaraan. Antum naik apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Doa keluar rumah. Doa naik motor apa?
Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu doanya Nabi Nuh waktu naik kapal. Iya, kapal laut, betul. Doanya Nabi Muhammad SAW. Apalah kasih hadiah jemaah. Masya Allah. Nah, yang di sebelahnya, antum kenal sama dia? Kenal sama dia? Astagfirullah. Dari tadi duduk bareng nggak kenalan. Ini masalah kita jemaah. Nggak kenalan. Astagfirullah. Kenalan. Pulang dari kajian tambah saudara lagi. Kita ini kajian seperti ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi paling tidak antum nungguin ustadz ngobrol dari mana, ahlan wa sahlan, apa yang bisa dibantu, kalau mungkin pulang satu jalan, Masya Allah. Taib, apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafalin tuh doa-doa yang ada antumnya. Masuk toilet ada doanya, keluar ada doanya, masuk ada doanya, keluar masjid ada doanya, pakai baju ada doanya, lihat awan mendung dan angin yang bertiup ada doanya. Kita mulai sering ngelihat awan gelap sama angin. Jamaah, anak kasih hadiah yang besar hadiahnya. Nah, kok singkat banget antum? Iya. Khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nabi SAW kalau ngelihat itu jamaah, ingat Allah langsung dia. Di sini zikrullah. Hati yang seperti itu. Apa yang terjadi membuat dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang cacat, ada doanya. Orang kena bala, langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, aku heran sama engkau. Kalau ada awan gelap, ada angin, orang-orang itu seneng karena berharap turun hujan. Tapi engkau kok gelisah, keluar masuk, keluar masuk. Apa kata Nabi SAW? Aisyah, engkau tahu dengan kisahnya kaum Ad ketika mereka melihat ada awan yang datang kepada mereka, qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mereka bilang, oh ini awan yang akan menghujani kami, padahal isinya azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah melihat di negeri kita bagaimana air hujan itu membuat tenggelam sebagian pemukiman masyarakat. Hilang kampung mereka, jembatan-jembatan putus. Apa yang bisa antum lakukan? Ingat Allah. Jadi orang yang hatinya mati, ya biasa aja. Nggak ada mengingat Allah. Makan yang nggak baca bismillah, selesai makan yang nggak alhamdulillah, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Yang kedua, hati yang mati ini hati yang nggak merespon peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Kasih nasihat sama Allah, nasihat itu bentuknya macam-macam. Dikasih musibah sama itu nasihat dari Allah SWT. Atau ada yang menyampaikan kajian, dikasih nasihat malah dia menolak. Yang kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau antum susah menerima nasihat, berarti hati antum bermasalah. Berulang-ulang Ustadz menyampaikan, dikasih musibah tetap nggak balik sama Allah SWT. Makanya Rasul SAW mengatakan, idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat, memberikan rizki, memberikan karunia kepada seorang hamba, jabatannya diangkat, kerjaannya lancar, rizkinya semakin Masya Allah,
dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwasanya dia sedang diistidraj, sedang diluluh sama Allah. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Tuh, ketika orang-orang itu nasu ma dzukiru bihi, lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka. Ada orang yang dikasih sakit kembali kepada Allah. Ada orang yang bangkrut langsung di soft pertama. Antum kadang-kadang ngelihat kawan nggak pernah di soft pertama, tahu-tahu di soft pertama, oh kayaknya ada masalah ini. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Artinya ternyata peringatan itu membuat dia datang ke masjid. Ada yang dikasih peringatan sama Allah, nyabu. Ada. Dia mengatakan anak punya masalah sama istri, akhirnya nyabu-nyabu. Ada yang punya masalah dengan pekerjaannya, akhirnya bunuh diri. Enggak, ini orang alhamdulillah kasih peringatan, datang ke rumah Allah, datang kajian. Maka yang soft pertama ini ya perlu ditanyakan, ini masya Allah, masya Allah. Tapi kalau engkau melihat orang dikasih nikmat sama Allah SWT, kemudian dikasih peringatan kembali kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Allah ambil nikmatnya, ternyata tidak, jemaah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan buka buat dia pintu segala kenikmatan buat dia. Ini orang berbuat maksiat, rizkinya tambah lancar. Iya. Allah sudah tidak lagi menoleh kepada orang ini. Allah tinggal hendak mencabut nyawanya dalam kondisi dia sedang bersenang-senang dengan hasil kerjanya, dicabut nyawanya, selesai. Maka kalau hati antum dikasih peringatan gak sadar, masya Allah. Bahkan ada orang yang dikasih peringatan malah menantang, saya dosa apa ya Allah? Seakan-akan antum orang. Ketika antum kena musibah langsung sadar, ya Allah. Naam ya Rabb. Ahibati fillah, salah seorang dari kalangan as-salafus saleh, dari orang-orang yang soleh, mengatakan orang yang sebenarnya itu adalah orang, lelaki yang sebenarnya adalah orang yang takut hatinya mati, bukan jasadnya mati. Kalau jasad selesai dikubur aman, tapi kalau orang mati hatinya hidup, badannya rusak, jemaah. Maka bisa melihat Allah menyebut orang-orang yang tidak menggunakan hatinya, la qulubun la yaqiluna biha. Dikasih hati, dikasih jantung tadi tidak digunakan untuk berpikir. Kasih mata tidak digunakan untuk memandang yang benar, pendengarannya juga tidak dipakai. Kata Allah Azza wa Jal, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Antum melihat seorang pemerkosa umpamanya, kalau dibunuh, dihukum dibunuh umpamanya. Seorang pengedar narkoba divonis mati, kira-kira antum bisa makan daging dia? Bisa, jemaah? Kalau kambing bisa dimakan. Ada hidup nggak bermanfaat, mati nggak ada gunanya. Lebih buruk dari binatang ternak. Kalau ada sapi lewat depan perempuan-perempuan, kira-kira sapi itu godain perempuan itu nggak, jangan? Dilihatin sama sapi, insya Allah nggak ada. Tapi orang yang hatinya mati, dia akan colek itu perempuan. Nah, kalau baca berita-berita, ada yang begal manusia, ada yang begal bokong, ada yang begal ini, macem-macem sekarang nih. Ini menunjukkan banyak yang hatinya mati. Maka tujuan kita tadi, antum koreksi lagi hati antum. Ana kalau dikasih peringatan, nerima enggak ya? Atau malah ana menentang? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, disebutkan dia itu pernah mau berbuka dikasih air, jemaah. Ana izin minum, jemaah ya. Bismillah.
Ketika dia hendak minum, udah deket nih, dia nangis. Maka orang bertanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku ingat ucapan penghuni neraka. Ketika penghuni neraka itu mengatakan, minta kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma. Mereka minta tolong kasih kami air, nggak minta macam-macam penghuni neraka. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang bisa dimakan. Lalu dikatakan kepada mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Jadi orang ketika minum air pun mengingat. Itu hati yang hidup, jemaah. Momentum-momentum yang terjadi membuat antum jadi sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat untuk mengetes kondisi hati kita. Dia mengatakan, utrub qalbaka fi thalathati mawatin. Engkau cari hatimu di 3 tempat. Yang pertama, siapa yang tahu 3 tempat ini, jemaah? Anda kasih hadiah. Ini masjid namanya Ihya'ul Qulub. Nah, sholat, membaca Quran, puasa, apa? Nah, yang betul baca Qurannya, yang 2 belum betul. Tapi nggak apa-apa, dikasih, karena banyak hadiahnya Ustaz, harus dibagikan. Taib yang pertama, inda sama'il Quran. Ketika mendengarkan Quran, gimana hatimu? Ada orang kalau disetelkan musik jingkrak-jingkrak, setelkan Quran marah-marah. Lihat hatimu. Ketika nonton apa, mungkin pegang remote, pas kena Quran langsung cepet. Yang lainnya, oh, hadza zain. Nih, ketika hatimu nggak ada di sana, nggak enak nyimak Al-Quran. Antum coba tanya, dalam sehari berapa jam antum nyimak Quran? Ya, nyimak dan membaca sebenarnya, karena membaca dengan sambil mendengarkan. Tapi paling tidak sekarang semua sarana Allah mudahkan. Antum pasang headset di telinga, Masya Allah. Antum naik motor bisa dengar tuh Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama, inda sama'il Quran. Yang kedua, fi majalisid dzikir. Di sini nih, di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Ada nggak antum di sini? Ada orang yang kalau datang ke kajian seperti ikan keluar dari air, kepanasan, sekali-kali selonjor kakinya, ini goyang sini, goyang situ, macam-macam. Kepingin keluar dari tempat ini, jangan. Ngelihat ustadznya, kok panjang banget ustadznya. Tapi kalau antum sudah mendapatkan sakinah di majelis ilmu, alhamdulillah, hati antum hidup. Yang ketiga, wa fi awqatil khalwah. Di tempat-tempat ketika antum sendirian. Ketika antum sendirian di dalam kamar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memandang, gimana kondisi hati antum? Kalau di 3 tempat ini nggak ada hati antum, kata Ibnul Qayyim, fas'alillah ayyamunna alaikal qalb. Minta sama Allah supaya dikasih hati, dikasih qalbu. Fa innahu la qalba lak. Engkau nggak punya jantung. Kalau di 3 tempat ini nggak ada antum, sudah nggak punya jantung. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sering bergurau, suka tertawa.
Kerjanya nonton yang lucu-lucu aja, ngakak lagi. Bahkan ada acara khusus untuk ngakak, ngakak.com. Acara ini semua yang hadir hanya di sana dikasih ketawaan dari awal sampai terakhir, dan dilombakan ketawa-ketawa. Ketawa boleh, boleh ketawa. Tersenyum lebih baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, wala tukthirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Kata Nabi SAW, engkau jangan banyak-banyak tertawa. Kebanyakan tertawa itu mematikan hati, kata Nabi SAW. Itu pesan Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan hiburan-hiburan yang kebanyakan sama. Antum lihat orang kalau sudah suka dengan game umpamanya jemaah, hatinya udah hampir mati. Dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya nggak dengerin. Handphonenya diambil, melawan kepada orang tuanya. Ada laki-laki yang main handphone sampai di mandi main game. Dulu kita tahu orang ada yang merokok sambil di toilet. Sekarang main game di toilet. Na'udzubillah. Maka jaga. Hiburan perlu. Kadangkala kita bosan jamaah, capek. Nabi SAW kadangkala juga keluar kota Madinah, berangkat ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, istirahat sama para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan itu. Itu hal yang wajar. Kalau kita lihat antum di Malang capek, anak mau kepingin ke Batu lah Ustaz, fadhol. Tapi kalau kebanyakan, maka akan mematikan hati. Kemudian yang keempat, yang ketiga sebenarnya, ini bersandar kepada kelezatan-kelezatan dunia. Baik itu bentuknya makanan, minuman, pakaian. Ada orang yang kerjanya kuliner. Kalau ditanya makanan paling enak di Malang ini mana? Oh, masya Allah, rawon di sini ada 7 warung paling enak. Antum kerjanya, oh iya, anak keliling terus sana. Setelah rawon habis, anak cari warung soto. Habis soto, kerjanya cuma makan. Makanya Allah sebutkan orang-orang kafir itu, kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Tuh orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Jadi ketika dapat duit, yang ada dalam benaknya makan. Kalau enggak itu diberangkat. Ahibbati fillah Muhammad. Subhanallah, antum gak tahu Muhammad bin Wasi'. Dalam satu peperangan, komandannya itu tanya, "Aina Muhammad bin Wasi'?" Mana Muhammad bin Wasi'? Dicari sama anggotanya ini. Balik lagi, ada di sebelah sana. Kamit sambil menunjuk ke langit, minta sama Allah SWT. Apa kata dia? Muhammad bin Wasi' itu lebih aku cintai daripada 1000 pedang-pedang yang kuat. Ini Muhammad bin Wasi'. Apa pesannya Muhammad bin Wasi'? Dia mengatakan mematikan jantung tuh. Yang pertama, az-zambu 'ala dzambi. Dosa yang terus-terusan. Karena kata Nabi SAW, orang kalau berbuat dosa itu nukita fi qalbihi nukta sauda. Di jantungnya, di hatinya itu ada hitamnya. Kalau berbuat dosa, kalau dia bertobat bersih, dia kembali berbuat dosa, ada nokta hitam. Berbuat dosa lagi, nokta hitam lagi, sampai akhirnya mati ini hati. Karena semuanya sudah tertutup noda-noda. Maka disebutkan oleh Muhammad bin Wasi', dosa yang bertumpuk-tumpuk.
Jangan nunggu tobat. Insya Allah Ustaz, anak kan masih muda Ustaz, nantilah umur 60 anak sudah mulai mau tobat. Melihat orang-orang yang memakmurkan masjid itu memang kebanyakan tua-tua, sudah pensiun, sudah apa, duduk di masjid. Ketika muda di mana antum? Pada hari kiamat ada pertanyaan khusus untuk masa muda antum. Makanya anak muda yang punya kecocokan segera kembali kepada Allah SWT. Yang kedua, yang mematikan hati, kathratu musahabatin nisa wa hadithihinna. Banyak ngobrol sama perempuan, duduk sama mereka, atau obrolan tentang perempuan. Ada grup yang ngomongin perempuan terus. Itu mematikan hati. Jadi ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, tapi kerjanya bukan cuma ngobrol terus, bawa kajian. Yang ketiga, wa mulahatul ahmaq taqulu laka wa yaqulu lak. Yang mematikan hati yang ketiga, berdebat dengan orang ahmaq. Ahmaq ini apa terjemahan bahasa Indonesia jemaah? Ahmaq ini goblok jemaah. Ada jahil, jahil itu bodoh. Ahmak ini di atasnya, memang betul, goblok itu lebih bodoh. Anda nggak tahu sama orang ahmak, itu bahasa Arabnya ahmak, yang terjadi debat kusir. Antum kalau melayani dia, yang bodoh siapa? Antum. Akhirnya hati antum jadi keras. Allahu Akbar fulan. Antum udah tahu. Kalau ketemu orang kayak gitu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ngobrol sama mereka sudah ya jazakallahu khair, barakallahu fik, ma'assalamah, assalamualaikum. Belum selesai dong. Jazakallahu khair sudah. Antum yang benar sudah. Sama dia keras hatinya sampai mati. Suka kumpul orang mati. Ini yang bingung jemaah. Masa kita kumpul sama orang mati? Dan maka dia ditanya, wa ma mujalasatul mauta. Apa maksudnya kumpul sama orang mati? Mujalasatu kulli ghaniyin mutrafin wa sultanin jair. Antum suka kumpul sama orang-orang kaya yang hidupnya berfoya-foya, yang gak ingat sama Allah SWT, dan kumpul sama pemimpin yang zalim, mati hati antum. Makanya nasihat Nabi Muhammad SAW, suruh cari sohib orang miskin. Cari orang miskin. Bahkan pesan Rasul SAW agar hati kita hidup. Kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa ausani bihubbil minhum. Aku dikasih wasiat supaya aku cinta orang miskin dan dekat sama mereka. Kita kan kadang-kadang nggak suka kalau dekat sama orang miskin. Nanti sekali-kali pinjam uang. Tapi kalau orang kaya kan fulus, kita yang dapat fulus. Itu bisa bikin mati hati antum. Dan kalau antum kumpul sama orang-orang berduit saja, yang hidupnya bermewah-mewahan, yang gak ingat sama Allah, obrolannya tidak akan keluar dari motor, apalagi perempuan. Pas lama-kelamaan antum mati. Baik, itu wasiat Muhammad bin Wasi'. Siapa nyebutkan tanpa melihat, Anda kasih hadiah. Nah, berdiri antum, biar kelihatan enggak ngelihat antum. Melakukan dosa, menumpuk dosa. Oke. Yang kedua, ngobrol sama perempuan ya. Yang ketiga,
Yang atasnya bodoh. Apa atasnya bodoh itu? Ahmak, Masya Allah. Yang keempat, Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang jamaah. Baik, yang kelima, tinggal 2 lagi jamaah. Terus kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang kelima ini cinta popularitas, ingin tampil plus riak, ingin dipuji orang. Ini mematikan hati, nggak ikhlas akhirnya orang itu. Kita harus memerangi keinginan itu. Itu sudah menjadi nafsu manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin tampil. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Tuh perintah Allah agar kita beribadah ikhlas, minta sama Allah saja. Antum ingin dipuji, bangun malam pakai baju yang bagus. Ya Allah, aku mau salat ya Allah. Silahkan minta pujian sama Allah SWT. Tapi sama manusia, apa gunanya? Kalau antum dipuji sama seluruh penduduk di Malang ini, berapa banyak orang-orang yang dipuji yang memiliki follower, jutaan followernya. Apakah kemudian itu membuat hatinya hidup, bisa jadi tambah mati? Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang 3 orang yang menjadi koreknya api neraka. Yang pertama disebutkan alimun wa qari'ul Quran, orang yang alim, orang yang pinter agama, membaca Al-Quranul Karim. Dia didatangkan pada hari kiamat. Sebelum ditanya sama Allah Azza wa Jal, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kau mengakui nikmat itu? Iya ya Allah, semua Engkau berikan kepada hamba. Lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fik wa 'allamtun nas. Aku belajar ya Allah untuk mendapatkan keridhaan Engkau, dan aku mengajarkan kepada umat manusia, jadi ustaz, jadi pendakwah. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca Quran untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Allah tuh tahu dengan apa yang di hati. Maka Allah mengatakan, kadzabta, bohong engkau, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim. Engkau selama ini belajar supaya disebut orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari, dan engkau membaca Quran supaya disebut fulan al-qari, suaranya enak, Masya Allah. Wa qad qil, dan yang engkau dapat, yang engkau inginkan dunia. Maka kemudian orang ini diseret ke dalam api neraka gara-gara cinta popularitas, riya. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang. Benar, perangnya benar, perang yang benaran. Karena kita lihat ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad, tapi bukan mati di medan perang, mati syahid. Dibangkitkan pada hari kiamat, di sidang ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Orang ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang membela agamu sampai aku mati. Kata Allah, kadzabta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Selama ini engkau berperang, berjihad hanya untuk mendapatkan sebutan pemberani, pahlawan, pembela kebenaran. Engkau inginkan, dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Engkau sudah disebut pahlawan, disebut jagoan, dan hari ini engkau nggak dapat apa-apa. Mati hatinya. Yang ketiga, jawad, orang kaya raya yang dermawan.
Anda kalau baca hadis ini subhanallah tentang kekayaan orang ini, Allah berikan nikmat yang disiramkan kepada dia jemaah. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Madza amilta biha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, "Ma min sabil ya Allah, enggak ada satupun jalan. Enggak ada satupun jalan yang engkau ingin harta itu diinfakkan di sana kecuali aku sudah berinfak di sana lak untukmu ya Allah. Janda-janda dia urusin, anak yatim dia bangunkan tempat tinggal buat mereka, orang-orang miskin dibantu, masjid dibangun, pondok pesantren, sekolah-sekolah dia bantu, orang-orang diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji. Tidak ada satupun jalan kebaikan, dia mengatakan itu, kecuali aku sudah berinfak di sana untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Engkau selama ini berbuat ingin dipuji sebagai orang yang baik dan dermawan, dan ada apa-apa buat engkau. Maka diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka jaga hati kita, ikhlaskan lillahi ta'ala. Untuk menghidupkan hati ini antum perlu punya amalan tersembunyi. Antum harus punya sodakoh yang gak ada orang tahu. Antum punya sholat kalau bisa gak ada orang tahu. Antum membantu fakir-fakir miskin gak ada orang tahu. Di kota Madinah itu dulu sering ada namanya shadaqatus sir. Malam hari tahu-tahu nemu gandum orang depan rumahnya, nemu ini. Gak tahu mereka siapa yang ngasih. Ketika meninggal salah satu dari mereka, Zainal bin Ali Zainal Abidin, mereka kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Mereka tahu, oh ternyata fulan yang biasa ngasih. Sampai mati tuh orang nggak tahu siapa yang ngasih. Itu untuk menjaga keikhlasan kita. Kemudian yang terakhir, hati yang mati ini jamaah, hati yang tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Udah, buat dia semuanya sama. Kadangkala mereka mengatakan masalah kemanusiaan. Orang mau minum ya silakan, orang mau berzina ya silakan, orang mau sholat nggak ada urusan sudah. Yang penting saya berbuat baik sendiri. Lah, makanya kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, man mayyitul ahya, siapa orang yang mati? Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Orang itu tidak mengajak kepada kebaikan dan orang itu tidak mencegah kemungkaran. Temannya di kantor nggak sholat, nggak pernah diajak sholat. Temannya di kerjaan nggak pernah puasa Ramadan, malah makan, antum biarin. Dan ini berbahaya jemaah. Ketika antum membiarkan kemungkaran terjadi, lama kelamaan kemungkaran itu, dan antum tidak lagi mengingkarinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Satu-satu. Bagaimana cara menghidupkan hati yang telah mati dengan sholat? Subhanallah jemaah. Kadangkala kematian hati ini bertahap. Sakit tadi. Karena dia beriman sebenarnya. Tapi lama kelamaan cahayanya itu redup kemudian mati. Lihat penyebabnya apa? Kadangkala ada yang penyebabnya adalah sohib, kawan. Ada seorang yang Masya Allah, dia cerita, anak ini Ustaz sudah hijrah 6 tahun Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Tapi terakhir anak kerja itu sering keluar kota Ustaz, bersama kawan-kawan. Nginep di hotel biasanya. Itu kawan-kawan terus terang Ustaz, mereka berzina semua. Bawa perempuan. Ana Alhamdulillah bertahan Ustaz. Tapi lama kelamaan Anda jadi seperti mereka.
Hati-hati dengan kawan. Kumpul sama orang tidak sholat, mungkin awalnya antum tetap ke masjid ya, yang lainnya nggak sholat, ya fadl, kita toleransi ya, anak nggak sholat antum sholat, fadl sudah. Lama kelamaan antum jadi seperti mereka. Maka kalau antum sudah berani meninggalkan sholat seperti ini, sepertinya penyebabnya adalah tadi dosa yang bertumpuk-tumpuk yang dibiarkan, kemudian kawan-kawan yang buruk yang mengajak antum. Tadi wajih Syed Muhammad bin Wasi, cari teman duduk yang tepat. Antum cari orang-orang soleh. Allah Muhammad SAW, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau tetap sabar tuh, kumpul sama orang-orang yang miskin yang enggak ibadah, terus kumpul sama mereka. Jangan sampai engkau tinggalkan mereka dunia ini. Jangan sampai. Maka mungkin seperti itu. Bagaimana caranya agar senantiasa mentauhidkan Allah dalam ibadah, Ustaz? Karena jika rububiyatullah, sungguh kaum musyrikin Arab sangat kuat keyakinannya, namun justru mereka menjadi musuh-musuh Allah subhanahu. Iya jemaah, mentauhidkan Allah itu bukan hanya mengakui Allah sebagai pencipta. Kalau dikatakan antum percaya enggak Allah pencipta langit dan bumi? Percayalah. Tapi kenapa antum minta kepada selain Allah? Makanya Allah katakan kepada Nabi SAW tentang Man khalaqas samawati wal ard la yaqul, kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Tanya sama Abu Jahal, pencipta langit dan bumi. Tanya sama Abu Lahab, siapa pencipta langit dan bumi? Jawaban mereka apa? Allata, Uzza, Hubal, la. Mereka itu patung-patung mereka yang bikin. Maka jawaban mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menyekutukan Allah peribadatan. Maka keyakinan seorang bahwa pencipta itu tidak cukup untuk memasukkan dia kepada Islam. Dia harus mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada. Ini nafi namanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada. Karena di muka bumi ini banyak sesembahan-sesembahan, banyak Tuhan yang disembah. Maka ini yang berkaitan jamaah. Allah mengatakan yauma la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh kata Allah, pada hari yang tidak berguna harta dan anak laki-laki. Antum mau punya 1000 anak laki-laki nggak berguna, mau punya harta triliunan nggak berguna, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit. Salah satu penyakit hati yang mematikan adalah kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya dari Pulau Sepudi, Sumeneb. Istri saya hamil 8 bulan. Setelah di USG insya Allah bayi laki-laki. Mohon doa dan saran dari Ustaz untuk anak, yaitu nama seperti Ustaz. Jangan. Antum kalau mau kasih nama, kasih. Kita ini anak sampaikan di awal, kita ini orang-orang yang sedang berusaha. Bagi anak bisa menyampaikan kajian ini karena Allah menutupin dosa-dosa.
Maka kalau antum ingin kasih nama para nabi yang jelas-jelas manusia-manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kasih nama Abdullah atau Abdurrahman, nama yang paling dicintai Allah. Kalau tidak, kasih nama sahabat-sahabat Nabi yang mereka dijamin masuk surga. Supaya anak itu termotivasi. Wallahi jemaah, kita nggak tahu di mana kematian kita nanti. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencari contoh, mencari idola, hendaklah dia mencontoh orang yang sudah mati. Siapa? Ulaika ashabun nabi, itu sahabat-sahabat Nabi. Hayya la tu'man alaihi fitnah, Allahumma tsabbitna ala dinik ya Allah. Orang yang hidup masih potensi terkena fitnah, masih potensi, tapi sudah mati selesai. Kita lihat alhamdulillah para mati husnul khotimah. Maka kasih nama anak antum umpamanya Talha, kasih nama Umar. Dan kalau kasih nama tolong satu nama aja, nama yang kedua ketiga nama orang tuanya, supaya anak itu berbakti sama antum. Kemanapun pergi ada anak yang durhaka jemaah, tapi ketika dibalik hapus nama antum. Ini termasuk kebaktian anak kepada orang tua, nama bapaknya akan terus menempel sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mengenai tanda-tanda hati yang mati di pekerjaan ana, sumber daya manusianya kebanyakannya seperti itu, Ustaz. Ana takut terwarnai, Ustaz. Ana harus tinggalkan pekerjaan tersebut. Haibati fillah. Kalau antum lihat semua pekerjaan ini kayaknya jadi pasar. Sahib-sahib antum kayak gitu. Di perusahaan banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah antum keluar? Jangan. Antum harus kuatkan keimanan, niat untuk mewarnai mereka. Mewarnai mereka. Bukan mengganti, bukan merubah jemaah. Artinya antum kerja di perusahaan air umpamanya. Anak ingin rubah perusahaan air jadi pondok pesantren. Nggak bisa jemaah. Antum mau dirubah. Insya Allah enggak lah. Antum warnai bagaimana yang kerja di perusahaan air jadi seperti anak-anak pesantren umpamanya, ngaji mereka, umpamanya sholat. Itu yang bisa kita lakukan, mewarnai mereka untuk menjadi lebih baik. Tapi suatu saat ketika antum nggak mampu menjadi seperti mereka, itu kita harus menghitung-hitung kemampuan kita. Kayaknya anak nggak mampu, Ustaz. Ya kalau nggak mampu harus hijrah tempatnya. Tapi kalau antum mampu, insya Allah perbaikin. Karena ada tempat-tempat yang kerja kumpulnya sama perempuan semua, Ustaz. Semuanya pakai celana, pakai rok-rok pendek, Ustaz. Anak itu sudah berusaha nunduk-nunduk, Ustaz. Kelihatan, ya iya antum nunduk-nunduk malah kelihatan. Maka tetap kita harus berusaha jemaah untuk melihat kemampuan diri kita, dan kalau nggak mampu tinggalkan. Bagaimana para sahabat Nabi akhirnya mereka hijrah, mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Hijrah, mereka itu pengangguran. Mereka hijrah penghidupan yang lebih baik. Lah, mereka sudah punya pekerjaan yang udah nyaman. Mereka meninggalkan zona ke zona yang penuh dengan perjuangan, tapi untuk mengamankan keimanan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, apakah merokok dapat mematikan hati? Iya. Akan sudah ditulis ya, mah. Rokok itu membunuhmu. Antum udah lihat belum? Orang masa nggak sadar-sadar jemaah. Pakai bahasa apa lagi jemaah?
Kalau nggak salah fatwa yang udah keluar, vape udah keluar. Siapa yang ngeluarkan? Oh dia, masya Allah, alhamdulillah. Tinggal rokok kayaknya jemaah. Apa bedanya rokok sama vape? Vape ini pabriknya di luar negeri Ustaz. Kalau rokok Indonesia masalahnya Ustaz. Jadi berat. Jadi mungkin sebagian orang dari dulu ditulis rokok itu membunuhmu, ditulis itu rokok bisa jantung, menyebabkan mulut, kanker ini, kanker itu, macam-macam. Sama dia diapain? Tetap dihisap jemaah. Itu namanya hatinya mungkin memang nggak bisa baca. Ya kita husnudzon lah jemaah, mungkin dibaca seperti itu. Orang kalau bisa baca ilmu, maaf ini racun, jangan diminum. Kira-kira dia minum nggak? Enggak lah jemaah. Kalau bisa baca dia nggak minum racun. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nggak bisa baca karena haus, dia minum, mati dia. Maka berkaitan dengan rokok, ya harapan kita semoga masyarakat Indonesia bisa semakin sadarlah dengan bahaya rokok. Kalau bicara agama mungkin ada yang mengatakan, Ustadz kan ada yang fatwanya makruh Ustadz. Saya kok lebih condong kepada yang makruh. Setiap Masya Allah. Memang antum ngerokok jadi condongnya. Padahal antum tahu bahaya-bahaya rokok tersebut. Jamaah, nih ada sebuah wasiat Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara dua ini ada yang syubhat, ada yang abu-abu. Mungkin sebagian orang mengatakan rokok kayaknya masuk syubhat Ustaz, belum haram Ustaz. Antara halal sama haram, ada unsur halalnya, ada unsur haramnya Ustaz. Terus sikap kita terhadap syubhat itu apa? Kalau syubhat itu antara wajib sama sunnah, maka antum kerjakan. Kalau syubhat itu antara makruh sama haram, maka antum tinggalkan. Itu yang kata Nabi SAW, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari syubhat itu, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Kalau tadi kita bicara rokok, antum akan menyelamatkan agama antum dan diri antum, kehormatan antum akan terjaga. Gimana kalau yang benar yang haram antum? Dan antum udah dikasih tahu, antum mungkin mengatakan, ada yang mengatakan makruh. Tapi gimana kalau yang benar yang mengatakan haram? Oh iya ya, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Dan rumah sakit paru-paru sudah penuh ya ma. Kita itu dibohongin sama sponsor. Ana tahu sponsor rokok ini mungkin terbanyak sepanjang jalan. Paling banyak. Bahkan sponsornya kata teman, bikin sponsor rokok itu paling mahal Ustaz. Yang pakai Videotron itu ya mah, yang bisa naik mobil nanti terbang, loncat ini itu, bisa berantem kuat. Mana? Antum lihat perokok itu batuk-batuk sakit. Kok katakan ngerokok akhirnya bisa six pack? Ana sejak merokok jadi six pack. Iyalah sakit antum. Barakallahu fikum. Afan mau bertanya, saudara sepupu saya titip pertanyaan karena beliau tidak bisa hadir dikarenakan sakit gagal ginjal. Subhanallah ya. Allah yashfi, Allah yashfihi wa yashfi mardal muslimin. Ya, semoga Allah kasih kesembuhan jemaah. Bagaimana hukumnya bila suami tidak menafkahi 1 tahun batin dan tidak memberi lahir batin dan tidak memberi kabar berbulan-bulan? Suami tersebut sering pinjam uang dan perhiasan istri untuk tujuan yang tidak jelas. Bila diminta
menghilang, nggak ada kabar. Yang ada cuma janji-janji. Suami lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Sidoarjo karena ibunya melarang tinggal satu rumah dengan istrinya yang sedang sakit di Banyuwangi. Suami suka menutupi kebohongan yang dilakukan berkali-kali. Ya apa ini jemaah? Apa yang harus dilakukan istri dalam rumah tangga? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Tapi kalau sudah keterlaluan, beda. Mamanya dikatakan ini sudah 1 tahun tidak memberikan nafkah lahir batin. Istri berhak menuntut. Kalau tadi mungkin istrinya sakit, suaminya tidak bisa, atau istrinya sudah tidak bisa melayani suaminya, sang suami boleh nikah lagi, silahkan. Tapi jangan menelantarkan istrinya. Seorang suami yang tanggung jawab, kalau dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, dia ceraikan istrinya. Mohon maaf, anak kondisinya seperti ini, apakah anti mau menerima? Kalau kiranya enggak, ya sudah, anak akan ceraikan supaya anak nggak tanggung jawab lebih besar lagi. Itu suami yang gentle seperti itu. Jangan kemudian dikatakan nggak ada kabar, ngambil duitnya istri, pinjam ini itu. Akhirnya dia memanfaatkan istrinya. Maka tugas istri, anak rasa perlu adanya mediasi. Coba kirim utusan dari pihak keluarga istri dan utusan dari pihak keluarga suami, ngobrol. Ini mau dilanjutkan atau gimana? Karena yang dilakukan suami sudah sesuatu yang nggak boleh sebenarnya jemaah. Karena nafkah itu termasuk kewajiban. Ada mic ya? Siap. Baik. Satu pertanyaan lagi jemaah sebelum kita kasih pertanyaan buat emak-emak. Emak-emak katanya nggak dapat hadiah di sana jemaah. Makanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu emak-emak punya kajian khusus. Mereka ngomong, ya Rasulullah, kita tuh nggak bisa ngaji sama engkau karena laki-laki semua. Lalu Nabi SAW mengkhususkan waktu tuh perempuan-perempuan kumpul di rumahnya seorang sahabat, Nabi datang ngajar mereka di sana. Sehingga bisa lebih nyaman mereka belajar. Terdapat hadis yang mengatakan mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan tersebut, apakah semua orang bisa melakukan ini? Sedangkan tidak semua orang hatinya bersih. Subhanallah. Naam, sahih. Jadi ketika datang seorang sahabat bertanya tentang kebaikan, maka Nabi SAW mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Wal ithmu, dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayattali 'alain nas. Sedangkan dosa itu sesuatu yang membuat gelisah hatimu dan engkau nggak ingin orang lain tahu, itu dosa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada sahabat ini, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu, minta fatwa kepada hatimu. Jadi ada perkara-perkara jemaah yang mungkin buat kita nggak tahu. Kalau sudah ada dalilnya haram, selesai, nggak perlu tanya sama hati antum. Ini haram dalilnya Ustaz. Coba ana tanya hati ana. Hati antum condong kepada yang enak-enak. Maka dalam perkara-perkara yang mungkin dalilnya tadi nggak jelas, antum belum tahu, maka antum tanya sama hati, kok kayaknya hati ana ini condong kepada perkara tersebut. Biasanya kalau condong kepada perkara tersebut itu dosa aja. Karena surga itu
dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Neraka dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Jadi kalau kecondongan hati antum kepada perkara tersebut, takut dosa, antum hati-hati, kayaknya takut dosa. Karena kok hatinya ana kepingin kesana gitu. Tapi kalau merasa berat, dia huffatil jannah bil makari. Kemudian dalam rangka tadi, hati kita ini gak semuanya akan bersih, Ustaz. Apakah semua orang bisa meminta fatwa kepada hatinya? Bisa, yang hatinya hidup. Kalau hatinya sakit, apalagi mati, apa yang antum akan tanyakan? Mas, tanyain hatinya. Mati hatinya antum. Yang katanya Abdullah bin Mas'ud, dia sudah gak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Buat dia semua agama sama. Ada yang sampai tingkatan seperti itu. Apa ini bisa hatinya jadi tempat fatwa? Gak bisa. Kemudian diantara faktor yang mendukung fatwa hati dalam bergaul dengan manusia, Nabi SAW berpesan, yang ingin masuk surga, yang ingin dijauhkan dari api neraka, falyati ilan nas kama yuhibbu an ya'ti ilaihim. Hendaklah dia menggauli manusia seperti dia menggauli dirinya sendiri. Gimana sih maunya engkau? Kalau dicubit sakit, jangan nyubit orang. Kalau ditipu loro hati, jangan nipu orang. Itu untuk menguatkan hati kita ketika meminta fatwa jemaah. Ada orang bertanya, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Ana jual mobil Ustaz. Mobil ini ada rusaknya Ustaz. Tapi ana nggak ngomong. Ana cuma ngomong sama dia, fadhol dicoba. Silahkan dicoba. Padahal ana tahu ada rusaknya. Cuma ana berdoa, semoga nggak ketahuan rusaknya. Semoga nggak rusak. Antum tanyakan kepada hati antum, mau nggak antum diseperti itu kan? Nggak mau Ustaz. Jangan melakukan itu. Jangan melakukan itu. Ini salah satu cara menjadikan hati tempat untuk meminta fatwa. Taib jamaah, ada pertanyaan nih. Masya Allah. Mic-nya sudah dipegang ibu-ibu? Yang jawab bapak-bapak sudah. Kasihkan ke ibu-ibu sana. Iya. Pertanyaannya, sebutkan 4 macam hati. Yang tertutup, yang kerja, hati yang terangkat, hati yang tertutup, hati yang terbalik, dan hati yang datar. Betul jamaah, Masya Allah. Kasih hadiahnya. Jadi hati itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit-sakitan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah. Tadi kita sebutkan tentang tanda-tanda orang yang hatinya mati atau sekarat atau sedang sakit. Sebut 5. Terlalu banyak. 3 aja. 3 saja. Banyak ketawa. Nah, barakallahu fikum. Tinggal 1 lagi. Oh, masih 2. Masya Allah. Dihabisin buat bawa bapak 2 ini. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya buat ibu-ibu. Apa kira? Ya, tadi kita menyebutkan ada wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim hatinya hidup. Wanita yang hatinya mati. 2 wanita yang hatinya hidup, 2 wanita yang hatinya mati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam.
Ini bukan hatinya mati, mic-nya mati. Nah, silahkan. Untuk wanita yang hatinya hidup berdasarkan Ibu Aisyah Siapa namanya? Ibu Asia istrinya Fir'aun. Masya Allah, Ibu Asia, Masya Allah, ibu-ibu. Iya, Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh. Dan wanita yang hidup juga Maryam binti Imran. Nah, fadl hadiahnya. Barakallahu fikum. Baik jamaah, ana tambah satu pertanyaan lagi, kemudian kita tanya kepada antum. Udah habis pertanyaannya. Tambah satu lagi. Apakah dikabulkannya doa sama Allah seperti bisa datang di kajian ini, itu termasuk ujub atau istidraj? Apa tanda-tanda ujub dan istidraj? Jamaah, istidraj ini kalau antum dikasih nikmat, ternyata nikmat itu tidak mengantarkan antum kepada Allah. Ada orang dikasih nikmat semakin jauh. Tadi anda contohkan, ada masalah, susah hidupnya, soft pertama. Alhamdulillah, one day one juice. Musibahnya hilang, nikmat datang, sebulan belum tentu satu jus. Itu bisa jadi nikmat yang membawa kepada azab nantinya. Itu yang dikatakan istidraj. Kalau ujub ini berbangga diri, lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang terjadi dengan Qarun, mengatakan, oh aku dapat seperti ini karena ilmuku. Antum mengatakan, ana datang kajian ini karena usahaku. La, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Andai kata kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, karunia Allah kepada kalian, nggak ada satupun di antara kalian yang hatinya suci, nggak ada. Allah yang menyucikan hati kalian. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Jadi nggak ada jemaah. Maka tadi ketika antum bisa datang kajian, antum mengatakan, ya Allah ini nikmat dari Engkau ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, aku nggak bisa datang kajian. Kalau bukan karena Engkau, aku nggak bisa baca Quran. Nabi Sulaiman ketika singgasana Ratu Balqis sampai ke hadapan dia, apa yang terjadi dengan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani bersyukur atau aku kufur. Hendaklah antum mengatakan ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menyucikan hati jamaah, minta sama Allah. Ingat, hati kita ini berbolak-balik, sehingga Allah Azza wa Jalla doa dalam Al-Quranul Karim di surat Ali Imran ayat 8. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami ya Allah. Karena bisa jadi antum hari ini datang kajian, besok datang kajian, wallahu a'lam, sebulan lagi, 2 bulan lagi, berapa banyak datang pengajian, tahu-tahu hilang dari pengajian. Minta sama Allah supaya ditetapkan. Nabi juga mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Jamaah, di antara yang mematikan hati itu sebenarnya masih banyak selain yang tadi disebutkan. Makan haram. Makan haram. Orang yang makan haram itu tubuhnya akan pantas dimasukkan ke neraka
dan hatinya nanti akan dibakar. Apa kata Allah? Apa ayatnya jemaah? Tattali'u 'alal af'idah wa ilul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Dibakar sampai jantungnya dibakar. Badannya karena makan haram, jantungnya karena mati tadi. Dia tidak mau mengingat Allah SWT. Baik, pertanyaannya, sebutkan 3 dahsyatnya makan riba. Orang yang makan riba itu dosanya kayak apa? 3. Nah, 1 diperangi oleh Allah. 2, kok langsung 3? Seperti berzina dengan ibunya sendiri. 6, mic-nya diambil. Iya. Yang pertama dulu. Yang pertama seperti diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Memerangi, nantang perang Allah dan Rasulnya. Yang kedua seperti berzina dengan ibunya. Iya. 3 kali. Berapa kali? Enggak. Bukan, dia seperti dosa riba ini ada 70 tingkatannya. Yang paling rendah seperti berzina dengan ibunya. Taib, yang ketiga. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Masya Allah, barakallahu fikum, fadal. Nah, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan semoga kita diselamatkan dari riba ini. Taib, pertanyaan jamaah yang luar. Yang luar tuh telat datangnya. Masya Allah. Taib, buat yang di luar. Pertanyaannya, tadi kita menyebutkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, 3 hal untuk mendeteksi hati kita. Kalau ada di sana berarti hati kita ada di sana jemaah. Nah, Masya Allah, sudah angkat tangan nanti. Asik mic-nya. Jangan nyontek. Ngelihat dikit nggak apa-apa. Untuk menasehati kalian, pertama dia mendengar Quran, kemudian di majelis ilmu, yang ketiga di tempat di mana kita sendirian. Masya Allah, Masya Allah. Hati antum ada nggak di 3 itu? Masya Allah. Fadal jemaah. Barakallahu fikum. Baik, kayaknya jemaah ana ini sudah nggak kuat jemaah. Ya, ana rasa ana cukupkan di sini kan tadi sampai 2 jam teler nanti ustadznya jemaah. Karena ada kajian lagi bentar lagi. Bila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwi alaina